Di penghujung tahun 2020, Strong in Diversity melakukan agenda pembelajaran akhir untuk mempelajari intervensi terhadap komunitas LGBTQ dan mengukur keberhasilannya dalam menciptakan perubahan yang diharapkan. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk melihat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap jalannya kegiatan, para mitra, serta komunitas LGBTQ. Sebanyak 22 responden dari komunitas LGBTQ, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pelaku media yang pernah terlibat dalam intervensi Strong in Diversity diwawancarai. Komunitas LGBTQ. Pembelajaran ini mengkonfirmasi laporan SID sebelumnya bahwa komunitas LGBTQ menghadapi berbagai tekanan psikologis yang disebabkan oleh rasa malu yang terinternalisasi, rasa bersalah, dan pelabelan diri negatif lainnya sebagai akibat dari stigma, persepsi yang salah tentang identitas LGBTQ, dan pemahaman agama yang kurang tepat. Melalui berbagai diskusi dan pelatihan yang mempertemukan responden dengan para tokoh agama, SID telah membantu para responden untuk menerima dan mencintai diri sendiri, mengatasi trauma, serta menyelaraskan identitas gender dan seksualitas mereka melalui interpretasi agama yang progresif. SID juga memberi mereka ruang aman untuk berbagi pengalaman, serta membangun sekutu dengan media, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat umum. Dengan cara ini, mereka menjadi lebih percaya diri, mampu bertahan menghadapi serangan verbal bahkan fisik yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang keberadaan mereka. Terkait COVID-19, ditemukan bahwa pandemi ini membawa dampak khusus bagi sebagian besar komunitas LGBTQ. Banyak komunitas LGBTQ kehilangan sumber pendapatan karena pekerjaan mereka bergantung pada interaksi dengan orang lain. Contohnya pekerja salon, wedding singer, MC, atau pekerja seks. Banyak dari mereka yang dibuang oleh keluarga karena identitas mereka, sehingga tidak ada tempat untuk meminta pertolongan. Protokol pembatasan sosial juga semakin mempersempit ruang gerak mereka yang selama ini sudah sangat terbatas oleh penolakan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi segera untuk meringankan beban mereka dan membantu mereka menemukan sumber pendapatan yang berkelanjutan di masa depan. Pemuka agama dan tokoh masyarakat. Juga selaras dengan laporan SID sebelumnya, para pemuka agama menyatakan bahwa akar permasalahan yang dihadapi komunitas LGBTQ bersumber dari doktrin agama yang tidak tepat, budaya heteronormatif yang bias, serta kesalahpahaman akan identitas LGBTQ. Tokoh agama konservatif berpendapat bahwa kerja-kerja LGBTQ sering disamakan dengan upaya melegalkan seks bebas, alkohol, narkoba, dan aktivitas hedonistik lain yang dianggap sebagai bagian dari strategi Barat untuk menjauhkan pemuda dari agamanya. Padahal pada kenyataannya, gerakan LGBTQ memperjuangkan kesetaraan HAM dan keberagaman. Para tokoh agama dan tokoh sosial yang terlibat di dalam program SID berubah cara pandangnya terhadap komunitas LGBTQ menjadi lebih positif. Mereka kemudian turut membantu komunitas LGBTQ menemukan tempat mereka di dalam agama dan masyarakat, dan mengedukasi masyarakat umum dengan menyebarkan pemahaman agama yang lebih progresif dan humanis guna meminimalisir stigma. SID mengundang para pelopor ini untuk berbicara di berbagai seminar dan diskusi publik dan memperluas jangkauan mereka hingga ke daerah-daerah di luar Jawa. Mereka juga dipertemukan dengan sekutu dari berbagai kalangan agar dapat berjejaring, memperluas wawasan, serta memperkuat ketahanan diri. SID juga membantu mereka menemukan narasumber dari komunitas LGBTQ untuk diundang sebagai pembicara di komunitasnya masing-masing. Misalnya, di acara diskusi keagamaan di gereja, masjid, dan pesantren. SID juga membantu penerbitan dan pendistribusian berbagai makalah dan buku yang bertujuan untuk membantu meluruskan kesalahpahaman masyarakat akan agama dan LGBTQ. Pelaku media. Representasi LGBTQ di media masih banyak berkisar pada skandal dan peristiwa kriminal, sehingga berkontribusi dalam menaikkan narasi negatif terhadap komunitas LGBTQ di masyarakat. Selain itu, isu LGBTQ dianggap tidak terlalu memiliki nilai jual, kecuali jika dibumbui dengan unsur-unsur sensasional yang bersifat mengafirmasi persepsi negatif masyarakat terhadap komunitas LGBTQ. Berita-berita yang cenderung negatif ini selalu lebih laku sehingga kerap dieksploitasi, terutama oleh media online yang didirikan semata-mata berdasarkan motif ekonomi. Namun demikian,
Responden dari latar belakang media umumnya melihat bahwa narasi LGBTQ di media mainstream nasional cenderung membaik. Hal ini sebagian merupakan buah dari usaha para aktivis jurnalistik yang terlibat dalam program SID yang terus-menerus mengedukasi jurnalis dan editor melalui media visit, pelatihan sensitisasi jurnalistik dan program fellowship bagi jurnalis di tingkat nasional dan di daerah-daerah. Media dihimbau untuk patuh pada etika dasar jurnalistik dan nilai-nilai HAM yang pada dasarnya sudah cukup untuk melindungi privasi dan keamanan semua individu, termasuk kelompok LGBTQ. SID juga mempertemukan para pelaku media dengan representasi dari kelompok LGBTQ. Melalui interaksi langsung ini, rasa empati dan saling menghargai ditumbuhkan. Para jurnalis dibuat sadar akan bahaya pemberitaan yang tidak saja dapat memperparah stigma, namun juga berujung pada penyerangan fisik dan penghilangan hak-hak kelompok LGBTQ. Kedepannya, komunitas LGBTQ disarankan untuk meminta Dewan Pers untuk mengeluarkan pedoman meliput berita LGBTQ sehingga dapat mengurangi dampak negatif di masyarakat. Kelompok LGBTQ juga perlu lebih berani di media sosial dan membentuk narasi tandingan yang berfungsi untuk memantau, melaporkan, dan menyangkal berita yang negatif. Melihat betapa strategisnya kegiatan-kegiatan Strong in Diversity ini, semua responden dari semua latar belakang profesi sangat berharap agar proyek ini terus dilanjutkan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih kuat dan menghargai keberagaman.